Ketemu lagi sama gue. Di sini gue bakal review satu buah handphone yang ya lagi apa ya, naik daun lah ya dibilangnya sekarang ini, yaitu ROG 6 varian 8256 GB. Sampai saat ini yang kita kenal, ROG masih menduduki posisi teratas handphone gaming di Indonesia ini ya. Dari tampilan kardusnya sih udah cukup menarik ya. Ini tampilan kardusnya benar-benar menarik banget. Jarang-jarang ada kardus handphone warnanya hitam. Oke, dari tampilan kardusnya, ini depannya itu ada logo ROG-nya pastinya ya. Apa sih ROG itu? ROG itu singkatan dari Republic of Gamers. Oke. Nah, di sudut kanan bawahnya ini ada bacaan ROG Phone 6 ya. Pada sisinya terdapat tulisan ROG dan logo-logonya juga. Di sini ada sekitar ya ada 2 logo ya di bagian kardusnya ini. Nah, di belakangnya ini, di belakang kardusnya itu ada spesifikasi singkatnya daripada ROG ini dengan varian warna hitam, RAM 8 GB, internal 256 GB. Dual SIM, 5G, 678 inci Full HD display, dan yang terpenting chipsetnya Snapdragon 8 Plus Gen 1. Oke. Nah, kita bakal langsung aja coba buka sekarang. Ini tadi udah cutter ya buat dibuka, jadi tinggal kita buka aja. Kita buka langsung ya. Nah, ini bukanya. Ini kenampakan pertama. Waktu kita ngebuka ya, di sini tuh kayak ada semacam kartu gitu yang bacanya Join Republic yang cukup bagus. Selanjutnya kita bakal lihat ke dalamnya, coba ada apa lagi ya. Oh, di sini juga ada semacam case. Nah, case handphone, kita dapat case handphonenya ya. Kita dapat case handphone. Nextnya kita dapat apa lagi ya di sini ya? Dapat lagi. Oh, ya ini yang terpenting. Kabel charger. Ya, dan yang pastinya dengan kepalanya ya. Chargernya ini berkekuatan 65 watt. Dan ini modelnya itu C2C. Ya. Nah, ini C2C bisa kita lihat. Dan yang terakhir, yang pasti akan kita review, yang kalian tunggu-tunggu banget, yang kalian mau lihat banget itu mengenai ininya. Singkirkan dulu sedikit ya. Kita singkirkan dulu. Oke, sekarang kita bakal buka fisik daripada fontnya. Font HP ini ya maksudnya. Oke. Yang pertama, oh ini ternyata ada SIM ejectornya guys di sini. Nah, ini kita dapetin juga SIM ejectornya ya di sini. Dan jeng jeng jeng. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu guys. Nah, fisik handphone daripada ROG Phone 6. Bisa kita lihat ya di sini ya. Nah, ini tuh fisiknya berkilau banget, keren banget. Nah, ini tuh dimana nanti biasanya ROG tuh yang apa ya, yang pekatnya itu, yang ciri khas itu nanti akan ada lampu kayak lampu gitu menyala di sini. Nanti kalau dinyalain kita bakal lihat. Oke bang, kita coba nyalain supaya kelihatan. Nah itu kata temen gue suruh matiin dulu. Nah maklum ya, baru tahu lah ya HP ROG ini ya. Oke, gue bakal serahin ke teman gue selanjutnya yang bakal ngejelasin lebih spesifik tentang ROG ini. Nah, reviewnya bakal dilanjut oleh gue, William, dan gue di sini bakal ngebahas tentang spesifikasi lebih lengkap dari ROG Phone 6 ini. Nah, kalau kita lihat di belakang ini memiliki tema seperti cyberpunk dan kameranya di sini memiliki potongan ala-ala robot. Nah, HP ini juga dilengkapi dengan LED RGB pada logo ROG-nya dan ada juga RGB pada tulisan Dare to Play. Nah, di sisi kanan handphonenya di sini ada tombol power dan ada volume. Ditambah juga ada air trigger R1 dan L1 yang bersifat touch, bukan tombol fisik. Namun getarannya masih oke saat tombol R1 dan L1-nya itu disentuh. Nah, di atas ini ada mikrofon. Dan di sebelah kiri handphone ada port USB Type-C 3.1.
yang buat dicolok charger, aksesoris, atau display out. Plus di sini yang warna merah ini ada dual SIM card. Nah, di bawahnya ada mikrofon dan port USB-C, dan juga di sini ada headphone jack. Nah, body dari ROG ini udah solid banget. Frame handphonenya terbuat dari metal, dan bisa lihat di sini kaca belakangnya udah pakai Gorilla Glass 3. Dan untuk kaca depannya udah pakai Gorilla Glass Victus. Sesuai dengan harga HP-nya, speaker ROG ini juga udah kenceng banget suaranya. Dan suaranya udah cukup baik untuk sebuah handphone gaming. Dan berat handphone ini juga sudah mencapai 239 gram. ROG Phone 6 ini juga memiliki banyak aksesorisnya, mulai dari air cooler sampai kunai gamepad. Cuman sayangnya, ROG ini cuma menjamin 2 tahun update software. Dan ini disayangkan banget ya, mengingat ROG ini bukan handphone biasa. Nah, layar ROG ini punya refresh rate sampai 165 Hz dan ukuran 6,75 inci dengan touch sampling rate mencapai 720 Hz. Kualitas layar handphone ini sudah tidak usah diragukan lagi untuk bermain game. Spek HP ini pun sudah cukup gila dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kualitas baterainya juga sudah mencapai 6000 mAh dan didukung dengan sistem pengisian daya cepat sebesar 65 Watt atau yang biasa kita sebut juga sistem fast charging. Nah, kalau kita lihat pada hasil 3D Mark dengan tes Wildfire Extreme, ROG Phone 6 ini udah mendapatkan skor sampai 2765 dengan rata-rata FPS 16-20 FPS-an. Dan pada saat dites 5 kali, handphone ini suhunya sudah berkisar pada 40-41 derajat Celcius. Performa ini sudah cukup baik untuk ROG Phone 6 ini. Nah, oke, selanjutnya reviewnya kita akan melihat review game yang akan dilakukan oleh teman saya. Kenalin, nama gue Regan. Kali ini kita akan tes game pada ROG. Karena kalau kita ngomongin tentang ROG, gak lengkap rasanya kalau kita gak review game. Pada Asus juga sudah disediakan software bernama Artmory Crack yang memungkinkan kita untuk mengcustom RGB dan dapat meningkatkan performa bermain game yang kita sebut dengan X-Mode. Kita akan mereview game sejuta umat, yaitu Mobile Legends. Mungkin Mobile Legends bukan game yang cukup berat, sedanglah, gak terlalu berat, gak terlalu ringan. Oke, kita akan langsung buka aja gamenya. Nah, kalau kita pakai X-Mode ini, jadi lebih lancar lagi. Kalau kita lihat FPS-nya stabil di 60 FPS, cuman sayangnya belum bisa nyampe ke 120 FPS. Dan suhunya pun nggak terlalu panas ya, stabil. Jadi kalau biasanya orang-orang pada debatin pakai fan atau kipas, menurut gua nggak terlalu penting. Cuman kalau misal main game yang berat banget kayak Genshin, gue saranin buat jaga kestabilan suhu HP. Tapi overall ini udah bagus banget buat main game kayak Mobile Legends dan game menengah ke atas lainnya. Tinggal kita atur kualitas gambar gamenya saja agar mendapat FPS yang optimal dan cukup yang lancar saat bermain game. Halo, gue Vino. Di sini gue akan menjelaskan spesifikasi kamera ROG 6. Handphone ini memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi 50 megapiksel lensa wide, 13 megapiksel lensa ultra wide, 8 megapiksel lensa makro, dan kamera depan dengan resolusi 12 megapiksel. Handphone ini dapat menghasilkan video hingga 8K 20 fps. Dan handphone ini memiliki fitur Hyper Steady yang membantu perekaman video semakin stabil. Hasil kamera utamanya bagus, tajam, dengan warna yang cukup kontras, dan dipertajam sama softwarenya. Untuk hasil low light-nya, lumayan ada penurunan dari ketajaman dan warnanya jadi agak kusem. Untuk lensa ultrawide dan makronya udah cukup bagus. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari ROG Phone 6. Kameranya sudah bisa 4K 30 fps dan sudah ada AIS-nya. Namun jadi agak kepotong dikit, jadi kelihatan zoom banget. Untuk warnanya cukup keluar sih, udah cukup bagus lah. Kesimpulannya, kamera ini sudah cukup bagus untuk sekelas HP ROG. Oke,
Kesimpulannya, kalau Anda mau cari handphone gaming, ROG 6 ini masih cocok dipertimbangkan pada tahun 2023 ini. Handphone ini masih memiliki spesifikasi yang mumpuni dan performa yang masih cukup baik untuk menjalankan game-game yang berat seperti Genshin Impact. Dan yang paling penting, ROG 6 ini sudah turun harga. Sampai di sini review ROG Phone 6. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.